Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kami ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan. Tentu saja kembali berjumpa bersama dengan saya, Dita Agustafia. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan 4 orang narasumber. Supaya lebih semangat, kita kasih semangat, tepuk tangan dulu dong. Wow, sudah ada 2 orang pria dan 2 orang wanita ya yang sudah hadir bersama dengan saya. Cantik-cantik dua-duanya, ganteng-ganteng dua-duanya. Dan kali ini kita akan bertemu di acara talk show tentang promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan coba menyapa narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di sini. Yang pertama telah hadir bersama kita semua, yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Anas Tahir. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Iya, salam sehat. Sehat Bapak ya? Boleh kasih tepuk tangan dong buat beliau. Dan yang kedua, ini adalah perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat yang diwakili oleh Direktur Balita dan Anak. Ada Ibu cantik, Ibu Safrina Salim, SKM MKes. Boleh kasih tepuk tangan buat beliau. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Selamat datang. Iya, terima kasih Ibu untuk kehadirannya siang hari ini. Dan tamu saya berikutnya yang ketiga, tadi cowok, cewek, sekarang cowok lagi ya. Ini adalah Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur yang kali ini diwakili oleh Kepala Subkoordinator Advokasi dan KIE. Beliau adalah Bapak Taufik Daryanto, SPI MSC. Boleh kasih tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Iya, oke, boleh dikasih mikrofon. Ya, selamat datang Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang terakhir, yang cantik sekali yang sudah hadir bersama dengan kita, ini adalah Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi. Ada Ibu Heni Setiorini, APMSI. Wow, waalaikumsalam. Kok banyak yang kenal kayaknya ya? Wow, meriah sekali. Tapi 4 orang narasumber ini luar biasa sekali, suatu kehormatan karena sudah hadir bersama dengan kami di sini ya. Tentu saja nanti akan ada sesi tanya jawab ya ibu-ibu bapak-bapak. Nanti ada 2 orang yang berkesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir. Dan yang pertama, saya akan coba memberikan pertanyaan ya untuk Bapak anggota Komisi 9 DPR RI terlebih dahulu. Berkenan nggih Bapak nggih? Yang pertama untuk Bapak Haji Anas Tahir terkait dengan talk show kita di kesempatan siang hari ini. Bagaimana mencegah stunting dari hulu? Itu salah satunya katanya dimulai dari calon pengantin. Nah, menurut Bapak sendiri selaku anggota Komisi 9 DPR RI tentang hal ini bagaimana Bapak? Silakan. Terima kasih Mbak Vivi, yang lincahnya bukan main. Nama saya Dita Pak. Mbak Gita. Iya, terima kasih. Saya harus minta maaf sama Mbak Gita. Saya yang salah. Salam sehat kepada semuanya, kepada para narasumber yang hebat-hebat. Benar tadi kata Mbak Gita bahwa menangani persoalan stunting itu tidak boleh spot, tidak boleh parsial, dilakukan dari hulu sampai hilir. Jadi kita tidak mungkin menangani stunting hanya hulu lalu putus kemudian abai pada proses hilir. Jadi kalau kita ingin agar stunting itu benar-benar bisa ditekan, kita harus menangani sejak usia pranikah. Bagi para remaja putra, remaja putri harus tahu kapan usia nikah ideal bagi perempuan di Indonesia, di dunia ini. Kapan bagi pria
boleh memasuki masa pernikahan. Ini harus tepat, sebab kalau tidak akan sangat berkait dengan angka tingginya stunting. Usia pernikahan di Indonesia bagi perempuan sesuai diatur dalam undang-undang. Sebenarnya kalau diatur dalam undang-undang itu 19 tahun. Tapi usia ideal sebagaimana pengkajian BKKBN bagi perempuan 21 tahun dan bagi pria itu 25 tahun. Kenapa mesti 21 tahun? Sebab perempuan itu baru dianggap matang alat-alat reproduksinya setelah memasuki usia 21 tahun. Sebab kalau usia di bawah itu, alat reproduksi perempuan itu masih riskan, masih ringkih. Karena akan menghadapi masa-masa atau tahapan-tahapan kehidupan yang berat. Tubuh kita akan menghadapi proses kehamilan, menghadapi proses kelahiran, lalu gendong anak, lalu membesarkannya. Ini semua tahapan-tahapan berat yang boleh atau bisa dilakukan jika alat-alat reproduksi kita sudah siap. Siapnya itu pada usia 21 tahun. Jadi bukan hanya secara fisik tapi mental juga mungkin ya Pak ya. Nah 21 tahun itu memang usia tidak saja matang secara fisik tapi juga secara mental. Sebab kalau secara mental mereka belum siap meskipun secara fisik siap, mereka juga akan abai pada saat memasuki tahapan-tahapan pengasuhan anak misalnya. Baik, jadi kalau tadi pertanyaan saya mencegah stunting dari hulu itu dari calon pengantin berarti memang benar adanya seperti itu ya Bapak ya. Kemudian untuk berkaitan dengan pernikahan. Nah, Anda selaku anggota 9 DPR RI, bagaimana apakah ada perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang pernikahan yang berkaitan dengan stunting ini sendiri? Kita pernah punya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2000 tahun 1974. Lalu undang-undang itu kita revisi berdasarkan pertimbangan banyak hal, berdasarkan kebutuhan yang dinamis, sehingga kita revisi, keluarlah undang-undang revisi atas undang-undang tahun 74 itu nomor 26 tahun 2019. Jadi baru beberapa tahun yang lalu. Salah satu dari perubahan atau dari revisi undang-undang itu adalah usia pernikahan. Dulu pada undang-undang lama, usia perempuan nikah sesuai undang-undang ditentukan 16 tahun. Tapi pada undang-undang yang baru, laki-laki maupun perempuan itu ditentukan 19 tahun. Meskipun demikian, kita tetap mengatakan bahwa usia ideal itu di atas yang ditentukan undang-undang. Bagaimana lembaga-lembaga terkait Pak? Selama ini apakah sudah menjalankan fungsinya sebaik mungkin dalam hal pernikahan ataupun persiapan pernikahan yang tadi sudah disampaikan? Saya kira situasinya cukup menggembirakan. Banyak lembaga-lembaga yang concern, bahkan ikut terlibat untuk ikut menekan agar stunting ini semakin lama akan semakin menurun. Ini tidak hanya dilakukan oleh tentu saja BKKBN sebagai sektor sebagai komandan dalam hal penanganan stunting di Indonesia, tapi juga dilakukan oleh misalnya Kementerian Agama. Sekarang itu di Kementerian Agama bersama dengan BKKBN itu menentukan agar ada masa-masa konsultasi persiapan 3 bulan sebelum nikah misalnya. Tahun ini DPR telah menganggarkan 3,9 triliun untuk BKKBN. Itu angka yang cukup besar dibandingkan dengan misalnya anggaran lembaga-lembaga non kementerian lain. Tapi BKKBN karena kita anggap sebagai sebuah program yang sangat penting, ini kita sediakan anggaran 3,9 triliun pada tahun anggaran 2023. Berarti ini membuktikan kalau concern yang luar biasa diberikan untuk masalah yang satu ini ya Bapak ya. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak Haji Anas Thohir yang tadi sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa pada kita untuk kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan menuju ke narasumber berikutnya. Sabar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita break sejenak. Setelah yang berikut ini kita akan segera kembali.
sampai rumah. Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Baik, masih bersama dengan saya Dita Agustavia di acara Talkshow Promosi KIE Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus ya. Untuk berikutnya saya akan langsung menuju ke narasumber saya yang paling ujung. Beliau ini adalah Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, ada Ibu Heni Setiorini APMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ya. Dita. Selamat siang Bu Heni. Siang. Biasanya saya panggil Mbak loh ya. Ya, Sekarang nggak Ibu ya. Mbak nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Baik, luar biasa sekali. Selamat datang Mbak Heni, Bu Heni. Di kesempatan siang hari ini untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Heni. Bu, strategi apa saja sih yang sudah dilakukan OPD Kabupaten Banyuwangi? OPDKB maksud kami Kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan program pemeriksaan kehamilan sebelum menikah. Monggo. Terima kasih Mbak Dita, yang terhormat Pak Haji Anas Tahir dari Komisi 9 DPR RI, Ibu Safrina Salim, SKM MKes dari BKKN Pusat, Pak Taufik, SPSI MSC, terima kasih rawuhnya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah MI yang tadi juga hadir, saya lihat ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader KB yang hadir, mungkin juga ada teman-teman dari TPK yang lain yang hadir yang saya hormati. Mbak Dita, forum seperti ini sangat kami harapkan, jadi lewat kesempatan-kesempatan seperti ini kami bisa ketemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau yang terdahulu. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan terkait dengan percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Banyuwangi, terkait dengan pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan di calon pengantin ya, karena pemeriksaan kehamilan sebelum menikah. Jadi biar nggak salah ini, kayaknya kita lebih fokus ke calon pengantin. Tadi sudah disampaikan Pak Taufik bahwasanya waktu itu launchingnya LC Mil itu ada di Kecamatan Sempu ya Pak Taufik. Dan saya mohon mungkin bisa dicek Pak Taufik. Alhamdulillah Kabupaten Banyuwangi tertinggi untuk pengisian LC Mil dan juga pendampingan. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Jadi kayaknya semangatnya sama dengan tadi waktu kita mendengarkan Damar Opo Lilin, semua bisa nyanyi Mbak. Iya kan? Damar Opo Lilin, semua bisa nyanyi. Saya yakin semua yang hadir di sini juga sudah paham apa itu stunting, bagaimana kita harus melakukan pendampingan kepada calon pengantin. Jadi kita lakukan itu, pertama kita MOU dengan seluruh kepala kemenak Mbak. Seluruh kepala kemenak yang ada di Kabupaten Banyuwangi kita MOU untuk memastikan calon pengantin sebelum trimo kulo itu dipastikan sudah mengisi LC Mil. Calon pengantin akan mendapatkan rapot merah di saat ada item indikator yang memang belum terpenuhi. Contoh, kalau misalkan calon pengantin laki-lakinya merokok, dipastikan nanti rapotnya akan merah. Tadi yang disampaikan Ibu, bukan berarti tidak boleh menikah. Boleh, monggo silahkan tetap menikah. Karena itu tadi wis kadung ngelis tonjokane kan, tonjokane pirang ewu wis jelis kan gitu. Engkau kira-kira nanggap pandra wis di konsep semua. Bukannya nggak boleh nikah, monggo silakan tetap nikah, tapi ditunda untuk hamil dulu karena rapotnya masih
merah. Dan kalau sudah rapot merah, pendampingan harus intens. Pendampingan harus intens. Diharapkan apa? Nanti si calon ibu itu di saat waktunya hamil sudah betul-betul siap untuk nanti tidak melahirkan bayi yang stunting. Nah, tentunya ini butuh kerjasama juga dengan teman-teman puskesmas untuk pemeriksaan calon pengantin. Jadi kerjasama MOU dengan Kepala Kemenak se-Kabupaten Banyuwangi mengaktifkan lagi posyandu. Itu karena salah satu sarana kita untuk pemeriksaan ibu hamil ataupun juga yang punya baduta. Terus yang tidak kalah penting terwujudnya nanti pendampingan di LC-Mil itu Mbak, karena diharapkan dari pendampingan itu kita betul-betul menemukan calon-calon pengantin yang betul-betul berkualitas, yang sudah siap nikah dan siap untuk hamil, biar anaknya nanti tidak stunting. Iya. Lantas Bu Heni, bagaimana tanggapan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sendiri khususnya terhadap program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin? Apa masih ada yang menolak atau kan mereka memang sudah sadar atau seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau kita melihat dari skop provinsi tadi kita number 1 Mbak. Jadi kayaknya yang partisipasi masyarakat itu sudah mulai terbangun. Kita juga punya inovasi di saat bupati ngantor di desa, kita selipkan satu gerai khusus, gerai untuk PPKB ini untuk konseling calon pengantin dan juga untuk memastikan bahwasanya di desa itu semua calon pengantinnya sudah paham terkait dengan pengisian LC-Mil. Jadi lewat bupati ngantor di desa. Itu kalau terkait dengan calon pengantin. Saya juga akan selipkan. Kita juga punya inovasi kalau melihat partisipasi masyarakat. Kita ada belanja ASN tiap bulan Ibu. Kita ada belanja ASN tanggal cantik. Seperti kemarin di tanggal 7 bulan 7, kita juga semua ASN BUMN yang ada di Kabupaten Banyuwangi, BUMD, teman-teman perhotelan dan sebagainya, kita melakukan belanja khusus untuk makanan tambahan anak-anak stunting, termasuk biskuit, telur dan sebagainya. Itu kita salurkan kepada sasaran stunting yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan itu akan terus kita lakukan karena kita akan groyok stunting yang ada di Kabupaten ini sampai nanti ke zero stunting. Karena itu kita punya inovasi Banyuwangi Tanggap Stunting BTS. Iya. Jadi luar biasa. Wow. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggapan masyarakat, tentu sangat antusias, mendukung dan sepertinya luar biasa ya. Iya, betul Mbak. Iya. Lalu ada nggak sih Bu kendala yang dihadapi di lapangan terkait dengan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini sendiri? Biasanya kendalanya seperti apa? Ya, kalau kendala secara spesifik saya nggak ada Mbak. Cuman mungkin kadang-kadang ada masyarakat kita itu meskipun hari gini kalau mungkin yang kurang mampu kan masih tidak punya HP yang Android. Sementara di LC-Mil itu memang kan pakai Android. Jadi kadang-kadang pakai HP-nya kader kami yang dipakai untuk itu tadi mengisi untuk LC-Mil. Itu aja sih, kalau lain-lain enggak, karena itu tadi memang semangatnya teman-teman ya seperti ini. Oh ya, saya lupa Bu, tadi untuk belanja ASN 77 itu kita sampai ke angka 700 juta kemarin. Jadi luar biasa. Sebulan kemarin kita sampai 700 juta. Ya, baik, terima kasih Bu Heni Setiorini APMSI. Boleh kasih tepuk tangan buat beliau. Ya, banyak hal yang tadinya belum kita ketahui sudah disampaikan oleh beberapa narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami. Dan akhirnya saya Dita Agustafia pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa pun jane ki monggo motor mawon pun kanthi jajal bongkar bangunane Kiai Lurah Semar Putraraya. Ngono kawan. Enak wong loro tak pilih mati. Iku wis dadi tekad gegebenganku. Ora wuru umpama aku
Angsal. Angsal nggih. Tangan sinten? Menika Bapak sinten? Bapak Kianto. Bapak Kianto. Ya coba profesine apa? Mbok ya Kang Mas to ya. Oh, Kang Kanggo wong Mas. bapa. Oh, nggih. Kang Mas. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga para narasumber yang sudah hadir, kita masih ada di acara show. Baik, saya langsung menuju ke narasumber berikutnya. Ini adalah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Subkoordinator Advokasi dan KIE. Ada Bapak Taufik Daryanto, SPSI MSC. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak Taufik. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Ini strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan program pemeriksaan kehamilan sebelum menikah? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dita, Pak Anas, Bu Vina, dan Bu dari Banyuwangi. Secara umum strategi sebenarnya sudah disampaikan di tingkat pusat juga seperti itu. Secara nasional Pak Anas juga sudah menyampaikan tadi. Di khusus Jawa Timur untuk LC-Mil ini kita beruntung karena di Banyuwangi ini dulu di Kecamatan Sempu, disitulah yang pertama kali di Indonesia dilakukan uji coba LC-Mil. Jadi kalau untuk urusan persiapan pernikahan Jawa Timur terutama Banyuwangi ini paling depan karena uji cobanya di Kecamatan Sempu waktu itu dan sampai sekarang masih diupayakan sinergitasnya. Artinya kan yang menjadi sulit ketika seorang calon pengantin harus memeriksakan itu adalah kesadaran masyarakatnya, informasi harus sampai kepada mereka, kemudian perangkat-perangkatnya juga harus lengkap baik dari KUA-nya sendiri, dari Balai Penyuluhan KB maupun dari puskesmasnya itu harus bersinergi dan itu disempu dipraktekkan. Nah, itu salah satu bentuk strategi Jawa Timur bagaimana membuat sinergitas dari sisi kelembagaannya itu sampai tingkat bawah. Belum semua kabupaten kota tidak apa-apa, yang penting sudah ada contohnya dulu karena kalau kita menunggu kesepakatan dari pusat terus aturannya sudah lengkap semuanya, itu akan menunggu waktu yang cukup lama. Jadi kita memberikan kesempatan kepada beberapa kabupaten, ada juga beberapa kecamatan untuk menjadi pilot project bagaimana sinergitas di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten ini dikelola oleh masing-masing kabupaten dan kecamatan. Gitu Mbak. Baik. Lantas bagaimana Pak tanggapan masyarakat Jawa Timur sendiri terhadap program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin? Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara soal respon masyarakat itu sama dengan isu-isu yang lain, artinya pemeriksaan kesehatan ini sampai hari ini masih belum dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita membicarakan persiapan pernikahan yang ada di benak masyarakat kita itu adalah sewa tenda, kemudian private-nya di mana, kemudian cateringnya siapa. Itu masyarakat kita, betul Bu ya? Tapi apakah sudah periksa apa belum itu nggak dipikir, betul Bu ya? Padahal itu jauh lebih penting, jauh lebih murah dan itu akan memberikan dampak yang jangka panjang. Karena berdasarkan penelitian, anak yang dilahirkan stunting apabila dia perempuan maka dia membawa gen atau berpotensi akan melahirkan cucu yang stunting juga. Artinya kesalahan dari orang tua sebelum nikah karena dia tidak memeriksakan sehingga anaknya stunting itu deritanya akan ditanggung sampai ke anak cucu. Jadi betapa jauhnya penderitaan yang harus ditanggung karena kurang persiapan. Sedangkan persiapan yang lain seperti tenda, terop, undangan segala macam disiapkan dengan luar biasa, tapi persiapan dari si bapaknya maupun si ibunya, karena jangan salah Mbak Dita, jadi persiapan pernikahan itu bukan untuk ibunya saja. Ya ibunya betul tidak boleh anemia, gizi harus cukup, lingkar lengan tidak boleh kurang dari 23,5.
Tapi dari si calon ayahnya juga harus disiapkan. Bagi yang perokok berat mungkin bisa mengurangi, kalau perlu berhenti minimal 3 bulan sebelum merencanakan untuk punya anak. Supaya apa? Supaya kualitas bibitnya bagus. Sebagus apapun lahannya, sesubur apapun, kalau bibitnya jelek kan juga nggak akan tumbuh subur. Intinya seperti itu. Iya, iya. Dan yang menjadi pertanyaan itu kenapa Pak waktu persiapan pernikahan itu harus 3 bulan Pak? Nah, ini menarik, ini menjadi beberapa pertanyaan juga. Kepala kami Pak Hasto Wardoyo itu kebetulan beliau adalah SPOG, spesialis obsgin, seorang dokter. Jadi mencetuskan salah satu konsep yang namanya prakonsepsi. Itu betapa pentingnya. Prakonsepsi itu adalah persiapan sebelum seseorang itu merencanakan untuk hamil, dan ini dari bapaknya maupun si ibunya. Nah, kenapa menjadi 3 bulan? Karena usia atau masa persiapan sperma sebelum akhirnya membuahi sel telur itu waktunya 90 hari atau 3 bulan. Jadi apa yang sperma yang akan keluar pada hari ini misalnya itu sudah disiapkan dari 3 bulan yang lalu. Artinya kalau hari ini kita pengen spermanya baik sehingga masuk ke lahan yang subur juga menghasilkan yang anak yang berkualitas luar biasa, maka persiapannya harus ditarik mundur. Sejak kapan sih sperma itu mulai disiapkan? Waktunya 3 bulan, itu salah satunya. Termasuk kalau misalnya si istrinya atau si ibunya itu lingkar lengannya masih terlalu kecil, anemia dan sebagainya, 3 bulan itu masih dianggap cukup untuk memperbaiki situasi sehingga benar-benar siap. Intinya begitu. Oke, jadi itu termasuk penjelasan secara medis mungkin ya Pak. Betul. Mengenai mengapa harus persiapan pernikahan itu harus 3 bulan seperti itu. Terima kasih Bapak Taufik Daryanto SPIM SC. Sebelum nanti saya ke narasumber yang terakhir ya, ada Ibu Heni Setiorini APMSI. Kita dengarkan dulu ya yang satu ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, kembali lagi di acara talk show. Masih tentang promosi KIE program Bangga Kencana dan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus. Untuk narasumber kami berikutnya, saya akan coba menyapa ini tamu yang sudah hadir bersama kami. Ada dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat yang diwakili oleh Direktur Kesehatan dan Reproduksi. Ada Ibu Safrina Salim SKM MKes. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dita. Selamat siang. Siang Mbak Dita. Sehat ya Ibu Safrina? Alhamdulillah, ini Ya. hari kita dicerahi dengan semangat yang dipandu oleh Mbak Dita ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Ibu Safrina. Ibu Safrina, di kesempatan siang hari ini saya akan langsung coba ajukan pertanyaan untuk Anda. Bagaimana kebijakan dari BKKBN sendiri berkaitan dengan persiapan pernikahan? Mungkin melanjutkan dari Bapak Anas Thohir tadi ya Ibu, silakan.
Mbak Dita, sebelumnya izin boleh saya kasih pantun dulu. Iya silahkan Ibu. Buat yang membawa saya bisa sampai di sini Monggo, pastinya. monggo. Baik. Setuju ya Ibu Bapak sekalian ya? Setuju. Luar biasa. Nanti jangan lupa ya cakepnya ya. Pastinya cakep bukan untuk saya pastinya cantik, begitu ya. Ya. Jalan-jalan ke desa Wiring Putih. Cakep. Melihat remaja sedang berkumpul. Cakep. Terima kasih mitra kerja kami. Pastinya Pak Anas Tahir, konsen peduli stunting. Wow. Oke. Ini benar-benar cakep ya, stunting di sini itu benar-benar bisa nol nanti sampai dengan tahun 2024. Amin. Sesuai dengan harapan. Pastinya harapan kita semua ya, tidak lepas bisa turun di posisi 14%. Setuju ya? Setuju. Oke, terima kasih. Saya akan merespon pertanyaan dari Mbak Dita. Nah benar, BKKBN ini diberi amanah yang besar oleh Bapak Presiden pastinya untuk bisa mengkoordinir secara bersama-sama yang dikatakan bagaimana stunting itu dapat turun di tahun 2024 nanti di posisi 14%. Nah ini adanya peran kita semua yang ada di sini, tidak lepas adanya peran besar daripada remaja-remaja yang ada di sini. Oke, tadi apresiasi yang sudah disampaikan oleh Bapak kita, perwakilan rakyat, utusan dari Bapak Ibu pastinya, yang sekarang ini beliau itu adalah menjaga di tingkat pusat, tapi bagaimana perkembangan baiknya kemajuan globalisasi, terutama bagaimana tentang PR-nya stunting ini tidak lepas daripada tadi kita sudah mendengar semua ya, besarnya anggaran yang dikucurkan, sehingga ini tidak lepas bukannya actionnya nasional, tapinya adalah action kita semua, provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat desa yang ada di sini. Oke, kebijakan daripada BKKBN tadi banyak yang sudah disampaikan, indikator-indikator yang harus kita cegah, baik itu remaja, mencegah bagaimana tidak nanti melahirkan anak stunting, persiapan melalui aplikasi siap nikah, siap hamil, artinya semua direncanakan. Nah sekarang kalau dulu BKKBN mengatakan, pasti nih slogan BKKBN pasti yang terbayang itu kontrasepsi ya, 2 anak cukup, sepertinya alangkah terbayang hal-hal yang begitu ekstrim ya. Sebenarnya BKKBN itu sangat mengayomi sekali bagaimana merencanakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, merencanakan hidup berkualitas, merencanakan remaja-remaja yang tangguh, merencanakan calon-calon pemimpin ke depan nanti adalah pemimpin-pemimpin yang pinter, yang sanggup bersaing, bersanding, baik itu di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Pasti ada alasannya ya, di usia 21 bagi calon seorang ibu dan usia 25 tahun bagi usia calon bapak. Artinya sehat fisik, sehat mental, sehat ekonomi, sehat sosial, dan begitu juga untuk merencanakan hidup ke depan, begitu. Baik, luar biasa sekali penjelasannya, begitu detail dan rinci ya Ibu ya. Ternyata untuk menjadi cakep itu nggak perlu perawatan ya Bu, cukup pantun ya Bu ya. Soalnya cukup pantun langsung cakep gitu tadi ya, luar biasa. Selanjutnya untuk calon pengantin Bu, ini yang usia pranikah ya. Seberapa penting sih pemeriksaan kesehatan, dan sebelum menikah ini bagaimana nanti untuk yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan itu sendiri, tahapannya seperti apa? Boleh dijelaskan? Silakan. Oke, tadi Bapak kita sudah menyinggung yang namanya LC Meal ya.
Elsimil itu adalah salah satu aplikasi siap nikah dan siap hamil. Namun daripada itu, saya yakin teman-teman kita di sini, kita itu sudah bekerja sama audiensi bersama di tingkat pusat, bersama Kemenkes, bersama Kemenak, yang semua kita itu memperhatikan kondisi calon-calon remaja kita untuk menjadi remaja yang berkualitas. Oke, di Elsimil itu yang sebenarnya sederhana sekali. Kalaupun seandainya ada suatu aplikasi tapi kesulitan dengan jaringan, yang terganggu dengan jaringan, nggak masalah. Tapi bagaimana kita bisa untuk meng-cross check diri? Salah satunya usia perkawinan itu penting ya. Kenapa? Karena seorang wanita apabila di usia di bawah daripada 20 tahun itu alat reproduksinya itu belum begitu matang. Sehingga apabila dihadapkan dengan sebuah kehamilan akan menimbulkan resiko perdarahan, kehamilan, nanti keguguran, terus bagaimana lagi yang kondisi saat ini memicu stunting dan nanti melahirkan dapat meningkatkan artinya angka kematian ibu dan angka kematian balita. Makanya digiring di usia perkawinan 21-25. Yang kedua, pada seorang ibu, calon ibu nanti yang akan dipersiapkan melihat tinggi badannya sangat mempengaruhi, berat badannya sangat mempengaruhi, dan lagi lingkaran lengan atas yang menunjukkan kondisi calon ibu itu dengan kondisi kekurangan energi kronis. Ya, apabila ibu kekurangan energi kronis, artinya untuk ibu sendiri juga tidak tercukupi yang nama vitamin, mineral dan lain sebagainya. Bagaimana dia dihadapkan oleh sebuah perkawinan, oleh sebuah kehamilan. Begitu juga dengan HB ya, dengan kondisi anemi. Sangat-sangat besar pengaruhnya. Seorang ibu dengan kondisi anemi dihadapkan dengan sebuah kehamilan akan beresiko anak yang dilahirkan itu adalah stunting. Justru daripada itu, nah apakah untuk menuju ke sebuah perkawinan, kalau salah satu faktor itu tidak tercukupi, tidak terakomodasi, apakah tidak boleh menikah, begitu ya? Pasti ini timbul pertanyaan ini. Nah, jawabannya tentu tidak. Pernikahan oke, didapat ditoleransi, tapi yang harus kita jaga jangan hamil dulu. Apabila calon ibu masih dalam kondisi anemi, kekurangan energi kronis, begitu juga usia, begitu juga dengan tinggi badan dan berat badan, begitu Mbak. Baik, luar biasa sekali. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya strategi atau langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh BKKBN supaya calon pengantin ini memeriksakan kesehatan berkaitan dengan tingkat kesadaran ya Ibu? Silakan. Oke. Kita itu sudah beraudiensi dengan Kementerian Kesehatan sampai dengan jejaringan di bawahnya, sampai dengan puskesmas pastinya. Kita juga sudah beraudiensi dengan Kemenak karena dan dinas-dinas yang lain, karena 3 dinas ini menjadi topik penting karena saling bersinergis untuk bagaimana memberi sosialisasi dan edukasi kepada calon-calon pengantin. Nah, ini sudah kita jalankan. Nah, yang selanjutnya kita sudah menjalankan adanya penjagaan atau adanya kebijakan daripada BKKBN sudah melatih yang namanya tim pendamping keluarga, yang mereka juga siap memberi sosialisasi dan edukasi kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Terima kasih banyak buat Ibu Safrina Salim, SKM Mkes, yang tadi sudah memberikan penjelasannya untuk kita semuanya. Tentu saja kita akan segera kembali dengan 2 orang narasumber yang nanti akan kita ngobrol bersama dengan beliau setelah yang berikut ini.